kemudian kegiatan yang berkaitan dengan agenda setting, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan gatekeeping, itu saling berhubungan ya dengan apa yang dimaksud sebagai kegiatan jurnalistik yang juga berkaitan dengan bagaimana wartawan itu bisa memahami atau mengerti apa yang kemudian akan disajikan melalui media. Kemudian ada 3 proses ini yang memang berlangsung di media. Jadi ada gatekeeping, kemudian ada agenda setting dan framing ya. Jadi pers yang bertanggung jawab itu mempunyai tugas untuk menyaring informasi secara objektif ya. Nah, itu yang disebut sebagai gatekeeping. Nah, setelah proses ini dilakukan, kemudian mengedepankan isu-isu yang relevan dan penting bagi masyarakat. Ya, itu berarti dengan menonjolkan isu seperti yang juga disampaikan oleh Rich and Shoemaker ya. Jadi ada eh, tahap untuk memilih isu yang kemudian dibuat oleh media sebagai hal yang penting gitu ya. Nah, makanya publik bisa memahami sesuatu itu dianggap penting atau tidak karena penonjolan isu oleh media ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah proses menyajikan berita dengan cara yang adil dan seimbang ya. Ini disebut sebagai pembingkaian. Nah, nanti ini erat kaitannya juga ya dengan eh, bagaimana eh, mahasiswa ya bisa menganalisis konten-konten yang berkaitan dengan eh, masalah ya, tentu saja ada masalah, bisa masalah hukum, bisa juga masalah politik ya, yang berhubungan juga dengan undang-undang, berhubungan dengan yang disebut sebagai kode etik jurnalistik ya, dan etika jurnalistik. Nah, itu cara menganalisis ya, nanti Anda harus bisa mengaitkan ya itu semua dengan apa yang disebut sebagai aturan main ya atau rule of the game ya, dalam kegiatan jurnalistik ya. Etika jurnalistik dan kebebasan pers yang dijunjung tinggi melalui proses ini memungkinkan media berfungsi sebagai penjaga demokrasi ya dan ruang publik. Nah, itu yang paling penting. Kemudian mereka mencegah adanya manipulasi informasi yang dapat merugikan eh, orang banyak ya. Jadi semua bisa melakukan upaya-upaya nanti ya untuk melihat salah satu konten ya atau beberapa konten media yang saling berhubungan untuk dianalisis ya dengan menggunakan 3 eh, hal yang dilakukan oleh media ini ya. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan gatekeeping, kemudian berkaitan dengan framing, berkaitan dengan agenda setting ya. Berikutnya gatekeeping ya, gatekeeping ini penjelasannya adalah proses penyaringan berita atau informasi yang dilakukan oleh editor ya. Jurnalis ya ikut serta karena jurnalis lah yang eh, pada awalnya mendapatkan bahan beritanya ya, atau institusi media untuk menentukan informasi mana yang akan dipublikasikan dan mana yang tidak perlu dipublikasikan ya, itu juga menjadi bagian yang memang berkaitan dengan proses gatekeeping ya. Kemudian tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya informasi yang valid, relevan, dan bermanfaat yang kemudian dipublikasikan ya. Jadi tahapannya itu adalah mengumpulkan data dan informasi yang biasanya dilakukan oleh tim redaksi. Di situ ada redaktur, ada juga wartawan ya. Kemudian mereka melakukan informasi yang kemudian diolah ya. Jadi informasi itu dari berbagai sumber, bisa saksi mata, bisa korban, ya bisa pihak yang eh, disebut sebagai orang yang punya kewenangan ya, pihak berwenang ya.
itu bisa menjadi sumber ya, sumber wawancara, kemudian bisa juga terjadi konferensi pers ya. Kemudian ada juga siaran pers ya yang dirilis oleh lembaga tertentu. Kemudian jurnalis bertugas mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk dikaji ya oleh mereka. Nah, itu adalah kegiatan gatekeeping ya. Kemudian yang dilakukan adalah validasi fakta ya. Validasi fakta ini adalah editor dan jurnalis memverifikasi kebenaran atau keakuratan fakta sebelum berita tersebut diproses lebih lanjut. Pada tahap ini ya, yang dilakukan adalah untuk eh, mengecek ya sumber dan konfirmasi, yang kemudian bisa juga dilakukan upaya untuk memverifikasi ya kepada sumber-sumber yang eh, mengetahui eh, data-data yang diminta ya. Nah, itu juga yang eh, berkaitan dengan proses gatekeeping ya. Dan gatekeeping ini memang dilakukan dengan cara yang pasti berhubungan dengan tentu saja kegiatan redaksional ya. Di situ ada melibatkan redaksi ya atau editor, juga melibatkan tim wartawan ya. Nah, disitulah kemudian terjadi proses untuk menyaring ya, menyaring agar kontennya benar-benar memang bisa dipertanggungjawabkan ya, artinya bukan konten yang asal dimuat gitu ya. Nah, kemudian proses selanjutnya yang juga harus dilakukan ini juga sangat penting ya, karena mereka harus melakukan penyaringan dan seleksi ya dari apa yang mereka sudah dapatkan ya. Jadi berita dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti relevansinya dengan publik ya atau orang banyak, dampaknya ya, kemudian nilai berita, kebaruan ini juga menjadi hal utama sehingga itu bisa dirilis ya atau dimuat, dipublikasikan di media. Kemudian ketepatan waktu ya, berita yang dianggap tidak penting atau tidak valid akan disingkirkan ya, akan dibuang ya, kira-kira begitu ya. Jadi memang ini adalah proses yang disebut sebagai proses seleksi ya. Jadi hanya yang terbaik lah yang kemudian dipublikasikan ke masyarakat ya. Nah, kemudian keputusan editor ya. Editor ini atau redaktur ya, mereka memegang peranan penting dalam memuluskan ya atau memutuskan apa yang menjadi kebijakan redaksi ya terkait dengan sebuah konten. Nah, jadi mereka bisa menyetujui atau tidak ya konten tersebut untuk dimuat atau tidak di media mereka ya. Kemudian yang juga dilakukan adalah proses mengemas konten itu ya untuk kemudian dicetak ya atau dipublikasikan ya atau diunggah ya di media online. Nah, itu adalah hal-hal yang memang umum terjadi di media massa ya, baik itu media online, kemudian juga media elektronik ya, dan media cetak ya. Ya, hubungan gatekeeping dengan etika jurnalistik. Nah, ini yang berkaitan dengan tentu saja perkuliahan kita ya. Jadi gatekeeping membantu memastikan bahwa hanya informasi yang valid dan etis saja yang disebarkan atau dipublikasikan kepada publik, serta mencegah penyebaran berita yang dapat menyesatkan, bias, atau tidak akurat. Gatekeeping juga mendukung transparansi dalam penyampaian berita ya. Kemudian yang juga merupakan tahapan yang ada di media adalah tahapan agenda setting ya. Tahapan berikutnya dari gatekeeping kemudian ada agenda setting atau penentuan agenda media ya. Agenda setting adalah proses di mana media memengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik dengan cara menentukan berita mana yang akan ditekankan atau diabaikan ya. Meskipun media tidak secara langsung mengontrol apa yang dipikirkan orang, mereka memengaruhi topik apa yang dibicarakan oleh masyarakat ya.
Nah, itulah yang disebut sebagai agenda setting atau agenda media dalam melakukan kegiatan jurnalistik ya. Nah, tahapannya itu adalah pemilihan isu, ya. Jadi media menyeleksi isu, menonjolkan isu dan seterusnya. Kemudian penekanan ini juga dilakukan ya, karena setelah isu dipilih, media memutuskan seberapa besar penekanan ya terhadap isu tersebut ya, sehingga itu dianggap sebagai hal yang penting oleh khalayak ya. Nah, kemudian yang juga dilakukan adalah tahapan berikutnya itu dengan memberi penekanan ya, penekanan besar pada isu tertentu ya, itu dilakukan agar ya publik menjadi paham ya dengan konten yang sedang dimuat di media tersebut ya. Nah, yang berikutnya adalah kaitannya dengan etika jurnalistik ya, tentu sangat berkaitan. Jadi media harus mempertimbangkan apakah penentuan agenda mereka sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat ya. Menegakkan etika jurnalistik di sini berarti menghindari mempromosikan agenda tertentu yang bisa merugikan atau memanipulasi opini publik ya demi kepentingan tertentu baik politik maupun ekonomi ya. Nah, yang menjadi juga proses dari media adalah framing ya atau pembingkaian ya. Framing ini adalah yang memang harus dilakukan oleh media, karena kalau berita tidak di framing biasanya tidak menarik ya. Nah, jadi media memoles, mengemas ya konten tersebut sehingga menjadi uh, layak dipublikasikan dan kemudian dikonsumsi oleh audiens ya. Jadi framing adalah cara media membingkai atau menyajikan berita untuk mempengaruhi bagaimana pembaca atau penonton memahami dan menafsirkan sebuah peristiwa ya. Ini mencakup pemilihan kata, sudut pandang, dan elemen visual yang digunakan dalam laporan berita ya. Dalam framing, media cenderung menekankan aspek tertentu dari sebuah peristiwa dan mengabaikan yang lainnya gitu ya. Artinya mereka membingkai itu untuk kepentingan berita bisa menjadi sangat menarik gitu ya, karena dilakukan pembingkaian ya. Dalam framing media cenderung ya melakukan hal itu ya. Medianya fokus pada dampak ekonomi dari suatu kebijakan dibandingkan dengan dampak sosial. Itu juga dilakukan ya, misalnya contohnya dengan kabinet yang akan diresmikan yang katanya bertambah gemuk gitu ya, dan banyak mendapatkan kritik dari berbagai kalangan karena lebih menitik beratkan pada bagi-bagi kekuasaan ya dengan partai politik sehingga membebani anggaran negara pada akhirnya ya. Nah, tahapan framing ya, pemilihan sudut pandang atau angle ya, itu dilakukan di mana media ya bisa menentukan ya dalam proses membuat angle itu sehingga dibuat sebagai judul dan lead ya. Jadi konten itu menjadi menonjol ya dengan pembingkaian yang dilakukan. Misalnya apakah suatu peristiwa akan dilaporkan dari perspektif korban, pelaku, atau pihak ketiga. Nah, itu juga contoh ya, contoh framing yang bisa saja memihak pada pelaku gitu ya. Bisa juga memihak pada korban ya. Dalam kasus ya tentu saja sengketa hukum ya. Nah, misalnya kita contohkan kasus masyarakat di kawasan Tenjo, Tangerang gitu ya, atau kawasan yang ditetapkan sebagai PSN ya, sebagai uh, sebagai balas budi atau sebagai harga ya yang dibayar untuk adanya rencana investasi di IKN ya, yang ternyata kalau kita lihat ya itu juga tidak jadi gitu ya, sehingga hal ini tentu akan membuat masyarakat yang menjadi korban gitu ya dalam kasus PSN itu, karena harga lahan mereka juga tidak dihargai dengan baik gitu ya, sehingga mereka dirugikan. Nah, itu juga sekarang ini kan sedang sangat hangat ya dibicarakan baik di media sosial maupun di media-media dengan berbagai platform ya, karena memang kalau udah PSN itu
seolah-olah boleh ya merampas hak milik masyarakat ya dengan alasan bahwa itu adalah PSN gitu ya. Nah, itu kan sangat berbahaya gitu ya untuk mereka yang menjadi korban. Nah, bagaimana media melakukan framing atas isu seperti itu ya. Kemudian pemilihan kata dan narasi ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya untuk membuat kontennya menjadi fokus dan menarik ya. Kemudian penyusunan visual ya. Dalam media visual, framing dilakukan melalui pemilihan gambar ya. Itu juga berpengaruh pemilihan gambar atau foto ya. Kemudian video yang mendukung atau grafik yang digunakan untuk uh, mengiringi sebuah berita ya. Visual yang dipilih secara selektif bisa memperkuat atau melemahkan narasi tertentu ya. Kemudian fokus pada aspek tertentu dalam framing media cenderung menekankan aspek tertentu dari sebuah peristiwa dan mengabaikan yang lainnya ya. Misalnya fokus pada dampak ekonomi suatu kebijakan dibandingkan dampak sosial itu sebagai contoh ya. Jadi hal itu memang berlangsung ya dalam kegiatan media dalam produksi konten mereka. Dan kalau kita lihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh media sebetulnya merupakan hal yang memang menjadi sebuah bagian ya dalam kegiatan untuk membuat media itu menarik ya atau dianggap sebagai hal yang penting untuk dijadikan sebagai rujukan informasi mereka gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang mengawali pertemuan kita hari ini. Nah, kita akan lanjutkan sebentar dulu ya. Saya siapkan dulu bahannya untuk kemudian